Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid-dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini telah sekian lama kita melewati ujian yang Allah berikan, dapat berkumpul kembali melaksanakan sholat berjamaah yang dengannya kita harus ketahui dan mengambil ibrah dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai pada akhirnya kita dapat berkumpul kembali juga hari-hari menjelang bulan Ramadan. Namun hal penting yang Fatih ingin sampaikan berkaitan dengan muamalah keseharian, yaitu mengenai adab dan akhlak. Para ulama sangat menekankan adab dan akhlak, bahkan lebih mengutamakannya atau mendahulukannya sebelum menuntut ilmu. Bagaimana Imam Malik pernah berkata pada pemuda Quraisy, ta'allumil adab qabla an tata'allumul ilm. Pelajarilah dulu adab sebelum mempelajari ilmu. Kenapa sedemikian? Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab akan lebih mudah memahami ilmu. Kemudian Saleh Al-Utsaimin juga berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Namun bagi siapa saja yang tidak memperhatikan adab, maka akan sulit meraih ilmu ataupun ilmu yang didapatkannya sia-sia. Seorang ulama juga berkata, ta'allamnal adab salasin aman wa 'allimnal ilm isyrin. Seorang ulama berkata, dia mempelajari adab selama 30 tahun, sedangkan menuntut ilmu selama 20 tahun. Di sini kita dapat melihat bahwasannya para ulama terdahulu sangat memperhatikan adab. Karena adab sangat menentukan kepada keseharian seseorang dan arah tujuan dari seseorang menuntut ilmu tersebut. Bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan ilmu apabila dia tidak memiliki adab? Apakah adab ini hanya untuk seorang penuntut ilmu? Tidak. Namun harus diketahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia.
maka setiap personal dari kita adalah seorang penuntut ilmu, maka artinya kita semua wajib memiliki adab. Ibnu Sirin juga menyampaikan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka para ulama lebih dahulu mempelajari petunjuk, yaitu adab, sebagaimana mereka menguasai atau sebelum mereka menguasai suatu ilmu. Bahkan seorang imam, yaitu Imam Malik, diberikan wasiat oleh ibunya ketika dia akan menuntut ilmu kepada majelis Rabi'ah ibnu Abdurrahman, seorang faqih di kota Madinah, maka ibunya berpesan, ta'allum min adabihi qabla ilmihi. Pelajarilah dulu adabnya, baru kemudian ilmunya. Banyak dari kita kurang memperhatikan hal ini, karena sampai kapanpun kita akan terus belajar, kita akan terus menuntut ilmu, kita akan terus berhubungan dengan manusia. Tidak harus seorang murid dengan gurunya, seperti seorang anak juga dengan orang tuanya, seorang pegawai dengan atasannya, seorang pegawai dengan teman sebayanya, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sampai berdoa berkaitan dengan adab ini. Rasulullah berdoa dengan doa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah sampai berdoa pada Allah supaya terjaga dan terlindung dari akhlak yang tidak baik, dan supaya selalu mendapatkan hidayah agar menjaga akhlak yang baik. Hal ini perlu diperhatikan oleh semuanya, mungkin lebih khususnya kepada murid-murid yang memang sedang menuntut ilmu, namun tidak lepas oleh semua jemaah. Lain hal berkaitan dengan adab dan akhlak secara umum dalam bermuamalah, yang tadi lebih khusus kepada para penuntut ilmu, namun selanjutnya khotib ingin menyampaikan nasihat buat khotib sendiri dan juga buat jemaah terkait dengan adab dalam bermuamalah. Dalam keseharian, di depan kita, di belakang kita, di samping kita, di kiri atau di kanan kita, selalu berpapasan, bertemu, melihat orang lain. Tidak ada seseorang yang hidup dalam kesendirian di dunia ini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya Abi Dzar, iza tabahta marafatan faksir ma'uha wa ta'adaha jizanaka. Wahai Abi Dzar, jika engkau memasak makanan, perbanyaklah kuahnya, janganlah engkau lupa membagikannya kepada tetanggamu. Dalam hadis ini menyebutkan tetangga, namun pada prakteknya kita berada dalam suatu ruangan kelas. Di sebelah kita ada kelas yang lain. Kita berada di suatu lingkungan. Di lingkungan kita ada warga, ada masyarakat. Kita berada di suatu ruangan. Di sebelah ruangan kita bekerja, ada ruangan yang lain. Inilah hakikatnya tetangga yang berdekatan. Walaupun memang pada hadis ini sampai ada tetangga itu pada tempat tinggal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yadkhulul jannata ma la ya'man jarahu bawa'iqah. Rasulullah mengancam kepada seorang muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari dirinya. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman daripada dirinya. Bagaimana kita berada di suatu lingkungan, kemudian kita tidak berbuat baik kepada lingkungan sekitar, ataupun sebaliknya, mungkin lingkungan sekitar yang tidak berbuat baik kepada kita. Namun Rasulullah SAW banyak sekali mencontohkan amalan-amalan beliau yang berkaitan dengan tetangga, yang dengan akhlakul karimahnya banyak mengikat atau menarik simpati dan pikiran para umat-umat terdahulu sehingga mereka masuk ke dalam Islam.
Dengan akhlak seperti ini Rasulullah SAW telah berhasil menguasai hati, perasaan dan pikiran manusia, sehingga dalam bermuamalah kepada manusia kita harus mengedepankan akhlak yang terpuji. Dalam hadisnya kembali Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Ittaqullah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khalqin hasanin." Bertakwalah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan perbuatan jelek sebelumnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini jelas Rasulullah memerintahkan kita untuk bertakwa, dan setelah bertakwa kita dituntut untuk melakukan kebaikan. Lalu kebaikan tersebut disebutkan, yaitu adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Maka bagaimana kita menghadapi keadaan, menghadapi seseorang, kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap bermuamalah, kita harus tetap memberikan wajah yang senang kepada saudara kita. Bahkan pernah kisah dari seorang sahabat menceritakan kejadian yang sangat menggetarkan hati. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulaim berkata, ketika dia sedang melaksanakan salat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang yang bersin. Lalu dia menjawab dengan berkata, "Yarhamukallah." Orang ini tidak mengetahui bahwa tidak diperkenankan di dalam sholat berucap seperti itu, yang tidak ada dalam ketentuan sholat. Maka orang-orang sekitarnya memandanginya, lalu dia berkata, "Mengapa kalian memandangiku seperti itu?" Mereka pun ketika sedang sholat atau setelah selesai salam menepuk pahanya, sehingga sahabat ini paham bahwasannya dia disuruh untuk diam, tidak berbicara. Setelah Rasulullah menyelesaikan sholat, maka demi Allah, kata sahabat ini, maka demi Allah tidak pernah aku melihat seseorang pendidik sebelum maupun sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak memukulku, dan tidak mencelaku. Beliau hanya berkata dalam hadisnya, "Inna hadhihi shalah la yusli fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an." Rasulullah tidak menyebutkan kesalahan si sahabat tersebut. Namun yang Rasulullah sebutkan adalah hal yang benar yang harus dilakukan oleh sahabat tersebut. Yaitu apa? Sesungguhnya ibadah salat tidak boleh dicampuri percakapan manusia. Ibadah salat hanya boleh diisi dengan ucapan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Di sini kita dapat mengambil pelajaran. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, tidak seharusnya kita langsung menuduhnya atau menetapkan dia salah. Namun di sini Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia menyampaikan kebaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tersebut tanpa menyebutkan kesalahannya. Beginilah adab Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Pada penutup khutbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahbabkum ilayya wa aqribkum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Fa in abghadukum ilayya wa ab'ada minni yaumal qiyamah sarsarun wa mutasyaddiqun wa mutahikun." Qalu, "Ya Rasulullah, qad alimna sarsarun wa mutasyaddiqun, fama mutafayyiqun?" Qala, "Al-mutakabbirun." Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang terbaik akhlaknya. Lagi-lagi disebutkan akhlaknya, terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat kelak, yaitu sarsarun,
dan mutasyaddiqun dan mutafaihikun. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa arti sarsarun dan mutasyaddiqun, lalu apa arti mutafaihikun?" Beliau menjawab adalah orang-orang yang sombong. Kemudian dijelaskan arti dari apa yang disampaikan beliau, sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafaihikun. Apa itu sarsarun? Yaitu orang yang banyak berbicara dengan pembicaraannya yang menyimpang dari kebenaran. Seseorang yang banyak berbicara tetapi pembicaraannya yang menyimpang dari kebenaran. Kemudian apa itu mutasyaddiqun? Yaitu orang-orang yang meremehkan orang lain dan berbicara dengan suara lagap dan menunjukkan kefasihannya, kemudian dia bangga dengan perkataannya sendiri dan tidak memperdulikan perkataan orang lain. Kemudian yang terakhir, mutafaikun berasal dari kata al-faq, yaitu yang berarti penuh. Maksudnya seseorang yang berbicara dengan keras panjang lebar disertai dengan perasaan sombong dan menegakkan kepalanya, serta menggunakan kata-kata yang asing, kata-kata yang seolah dia menunjukkan bahwa dirinya pintar, dirinya lebih hebat dari yang lain. 3 golongan ini disampaikan oleh Rasulullah tidak akan dekat denganku ketika hari kiamat. Dari 3 hal tadi telah menunjukkan secara garis besar pentingnya adab dan juga pentingnya menjaga lisan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah pernah menyampaikan dalam ayatnya, menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam pada surat Thaha, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu tentang perkataan atau akhlak yang lemah lembut kepada seseorang yang paling kafir. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, yaitu kepada Fir'aun. Namun Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam di dalam ayat surat Thaha yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia itu ingat atau takut pada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal ahwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.